Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Al-Hadi, NIM 2010204058. Saya dari Lokal 3B, dosen pembimbing Hendra Ladirman, SSI MPD. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang konsep ruang dan habitat. Apa itu konsep ruang? Konsep ruang menurut ekologi adalah sebagai suatu bentuk ekosistem hasil hubungan dan penyesuaian antara penyebaran dan aktivitas manusia dengan lingkungannya pada area atau daerah tertentu. Dan selanjutnya, habitat. Habitat adalah tempat suatu makhluk hidup tinggal dan berkembang biak. Pada dasarnya, habitat adalah lingkungan fisik di sekeliling populasi spesies dan memengaruhi dan memanfaatkan oleh spesies tersebut. Menurut waktu, habitat terbagi menjadi 4 macam, yaitu yang pertama, habitat konstan, yaitu habitat yang kondisinya terus-menerus relatif baik atau kurang baik. Yang kedua, habitat yang bersifat memusim, yaitu habitat yang kondisinya relatif teratur, berganti-ganti antara baik dan kurang baik. Itu tergantung kepada musimnya. Yang ketiga, habitat yang tidak menentu, yaitu habitat mengalami suatu periode dengan kondisi baik lamanya bervariasi selang-seling oleh periode dengan kondisi yang kurang baik. Yang lamanya juga bervariasi sehingga kondisi tidak dapat diramal. Yang terakhir ialah habitat yang efemeral, yaitu habitat yang mengalami periode dengan kondisi baik, yang berlangsung relatif singkat, diikuti oleh periode dengan kondisi yang kurang baik, yang berlangsung lama sekali. Selanjutnya, berdasarkan ukuran habitat, dibagi menjadi dua, yaitu makrohabitat, lebih cenderung mengarah pada kondisi yang sangat besar, seperti habitat perarian dan lainnya. Yang kedua, mikrohabitat, mengacu kepada kondisi habitat terkecil, di mana masih terjadi interaksi antara organisme dengan lingkungannya. Contohnya itu seperti virus dan bakteri. Selanjutnya, Nietzsche. Nietzsche pertama kali dicetus oleh Hutchinson pada tahun 1957 atas dasar kondisi fisikokimia. Fisikokimia adalah faktor-faktor lingkungan. Nietzsche terbagi menjadi dua, yaitu Nietzsche pokok adalah beberapa kondisi fisikokimia yang masih memungkinkan suatu organisme atau populasi dapat hidup. Nietzsche sesungguhnya adalah kondisi fisikokimia yang ditempati oleh organisme atau populasi tertentu secara bersamaan. Selanjutnya ialah relung. Relung ini bisa dikatakan seperti Nietzsche. Relung adalah semua organisme mempunyai fungsi tertentu di dalam habitatnya. Fungsi ini dinamakan relung Nietzsche, yang kedudukannya populasi sesuatu spesies di dalam habitat, komunikasi dan ekosistemnya sebagai hasil dan pengaturan fisiologis, adaptasi struktural, dan pola perilaku spesies tersebut. Selanjutnya, pembagian relung. Relung terbagi menjadi dua, yaitu relung fundamental atau relung dasar. Suatu spesies ditentukan oleh semua persyaratan untuk lulus hidup, seperti kebutuhan makanan, kisaran suhu, dan kelembaban. Yang kedua yaitu relung nyata. Relung nyata mencakup keseluruhan kondisi dan terdapat pada tempat hidup suatu spesies secara nyata, termasuk dampak dan adanya spesies pesaing. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi keberadaan relung. Faktor yang pertama adalah kedudukan yang ditempati oleh suatu spesies dalam jaring-jaring makanan.
atau disebut dengan relung tropik. Yang kedua, kisaran suhu, kelembapan, salinitas, yang diterima oleh setiap spesies dalam suatu habitat. Relung atau relung multimedia dimensional. Yang terakhir ialah tempat atau ruang spesies hidup atau relung habitat. Sekian dari saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.